konstruksi tungku pembakaran. Gambaran umum konstruksi tungku pembakaran. Ujian evaluasi keterampilan bagi pekerja berketerampilan khusus nomor 1 di bidang konstruksi, secara garis besar dibagi menjadi 3 kategori uji, yaitu kategori uji teknik sipil, kategori uji konstruksi, dan kategori uji peralatan atau lifeline. Anda dapat bekerja di industri konstruksi tungku pembakaran di Jepang dengan lulus kategori uji konstruksi. Video ini adalah video penjelasan untuk orang asing yang ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaan konstruksi tungku pembakaran Jepang dengan kategori pekerjaan konstruksi sebagai pekerja berketerampilan khusus. Industri konstruksi tungku pembakaran merupakan industri yang membuat peralatan yang terkena suhu tinggi, seperti kiln dan tungku tahan api. Industri yang menggunakan kiln antara lain industri baja, manufaktur logam non-ferrous, manufaktur semen, manufaktur kaca, keramik, insinerator limbah, boiler, dan lainnya. Kami akan memperkenalkan kiln yang ditargetkan untuk konstruksi tungku pembakaran di masing-masing industri. Bagian dalam kiln terbuat dari refraktori. Refraktori diproduksi dari material anorganik yang tahan terhadap api. Strukturnya bisa tahan terhadap suhu 700 hingga 800 derajat Celcius atau lebih tinggi, atau mendekati suhu nyala api, yaitu 1400 hingga 1500 derajat Celcius. Berbagai peralatan konstruksi tungku pembakaran. Mulai dari sini, kami akan memperkenalkan berbagai peralatan konstruksi tungku pembakaran. Peralatan konstruksi tungku pembakaran pada industri baja atau tungku peleburan, tungku ledakan panas, mixer besi panas. Dalam industri baja, biji besi pertama-tama digunakan sebagai bahan baku dalam tungku sembur atau tungku peleburan untuk membakar kokas, melelehkannya pada suhu tinggi, dan mereduksinya. Tungku sembur memiliki susunan refraktori hingga ketinggian hampir 50 meter. Dikatakan bahwa suhu maksimum di dalamnya mendekati 2400 derajat Celcius. Udara yang digunakan untuk membakar kokas di dalam tungku sembur dipanaskan hingga 1200 derajat Celcius dalam tungku ledakan panas. Besi kasar cair yang diproduksi di tungku sembur dengan suhu mendekati 1400 derajat Celcius juga diangkut menggunakan kendaraan pengangkut yang disebut mixer besi panas yang dilapisi dengan refraktori. Logam panas ini diangkut ke tahap berikutnya, ke proses pembuatan baja. Peralatan konstruksi tungku pembakaran pada industri baja tungku konverter, tungku listrik. Dalam tungku konverter, oksigen disemprotkan ke logam panas untuk membakar karbon dalam logam dan meleburnya menjadi baja cair. Baja cair didinginkan dan dipadatkan dalam peralatan pengecoran. Konstruksi tungku pembakaran memerlukan ketelitian karena diperlukan penyusunan batu bata yang padat untuk mencegah bocornya besi cair. Di dalam tungku listrik, bahan baku berupa besi scrap dilebur menggunakan listrik yang mengalir melalui batang karbon untuk menghasilkan busur listrik yang digunakan sebagai sumber panas untuk melelehkan besi dan memproduksi produk baja. Peralatan konstruksi tungku pembakaran pada industri baja tungku pemanas, tungku annealing. Ingot baja yang telah dipadatkan kemudian dipanaskan dalam tungku pemanas hingga suhu hampir 1400 derajat Celcius dan kemudian digulung. Pelat tipis yang diproduksi dengan cara ini diolah pada suhu mendekati 1000 hingga 1200 derajat Celcius di dalam tungku perlakuan panas dan kemudian digulung menjadi produk akhir. Dalam tungku perlakuan panas, suhu dikontrol untuk menciptakan riwayat termal, dan atmosfer untuk oksidasi atau reduksi disesuaikan untuk mencapai efek metalurgi. Mengenai peralatan konstruksi tungku pembakaran pada industri peleburan non-ferrous. Dalam industri peleburan non-ferrous, tembaga, aluminium, seng, dan logam lainnya dilebur dari biji menjadi logam dalam tungku peleburan, dan kemudian dicetak menjadi produk dengan cara yang sama seperti besi.
Mengenai peralatan konstruksi tungku pembakaran pada industri pembuatan semen. Dalam industri semen, bahan baku utamanya adalah batu kapur yang dibakar pada suhu 1200 hingga 1400 derajat Celcius dalam tungku silinder berputar sepanjang puluhan meter untuk menghasilkan produk semen. Mengenai peralatan konstruksi tungku pembakaran pada industri manufaktur kaca. Dalam industri kaca, asam silikat atau SiO2 digunakan sebagai bahan baku dan dilebur pada suhu tinggi 1500 hingga 1600 derajat Celcius di dalam tungku peleburan kaca. Kaca cair memiliki sifat melelehkan refraktori, sehingga refraktori khusus dibuat dengan tepat. Mengenai peralatan konstruksi tungku pembakaran pada industri keramik. Dalam industri refraktori dan keramik, bubuk bahan mentah, seperti tanah liat Cina, dibentuk menjadi bentuk produk dan dibakar dalam terowongan kiln yang berkesinambungan. Insinerator, boiler. Insinerator limbah digunakan untuk membakar sampah kota. Belakangan ini semakin banyak fasilitas yang dilengkapi dengan boiler untuk menghasilkan listrik. Selain itu, boiler yang disediakan untuk tungku pemanas dan peralatan pembangkit listrik di industri kimia juga memerlukan konstruksi tungku pembakaran. Konstruksi refraktori biasa berupa bata dan refraktori monolitik. Saat mengklasifikasikan refraktori berdasarkan bentuknya, refraktori dibagi menjadi batu bata biasa dan refraktori monolitik. Batu bata biasa adalah refraktori berbentuk balok yang dibentuk. Selama pekerjaan konstruksi tungku pembakaran, ini disusun ke atas untuk membangun suatu struktur. Dalam banyak kasus, batu bata direkatkan menggunakan mortar, yaitu refraktori monolitik yang diuleni dengan air dan ditumpuk ke atas. Terkadang disusun ke atas tanpa menggunakan mortar. Sebagian besar jenis refraktori monolitik adalah refraktori bubuk yang dicampur dan diuleni dengan air, refraktori cor yang dituangkan atau dicor, refraktori plastik dengan kadar air rendah dan memiliki fleksibilitas, dan bahan semprot yang disuntikkan dengan tekanan atau yang disuntikkan udara dari nozzle. Alternatifnya, ada bahan semprot yang disuntikkan udara, mortar yang digunakan sebagai perekat, dan lainnya. Konstruksi serat keramik. Sebagai refraktori monolitik yang tidak berbentuk serbuk, terdapat juga refraktori berserat atau keramik, yang dibentuk dari serat keramik menjadi produk fiber dalam bentuk felt, lalu dilapisi sebagai selimut atau blok untuk pelapisan. Refraktori monolitik digunakan tidak hanya untuk konstruksi, tetapi juga untuk perbaikan dan pemeliharaan refraktori yang rusak atau aus. Perbaikan seringkali dilakukan dengan cara menuangkan atau menyemprot. Peralatan pembakaran. Banyak kiln membakar bahan bakar sebagai sumber panas dan memerlukan peralatan pembakaran seperti pembakar dan perpipaan sebagai peralatan tambahan. Tungku harus dilengkapi dengan pembakar. Pemasangan tabung penahan api atau ubin pembakar untuk menstabilkan nyala api pembakar juga diperlukan. Beberapa tungku yang dipanaskan dengan listrik memiliki pemanas internal atau tungku pemanas. Pekerjaan konstruksi tungku pembakaran. Konstruksi memerlukan bekisting. Pembuatan bekisting pada pekerjaan konstruksi tungku pembakaran juga merupakan pekerjaan penting dalam konstruksi tungku. Bekisting sebagian besar terbuat dari kayu, dan ini juga membutuhkan teknologi manufaktur tingkat tinggi. Foto-foto berikut menunjukkan contoh produksi bekisting kayu. Bekisting digunakan sebagai penopang saat menyusun batu bata, atau sebagai rangka saat menuangkan. Ujian sertifikasi keterampilan konstruksi tungku pembakaran. Untuk menjamin tingkat keterampilan teknisi konstruksi tungku pembakaran, dilakukan ujian nasional, yaitu nomor 20 ujian sertifikasi keterampilan konstruksi tungku pembakaran. Anda akan diberi kualifikasi tingkat 1 atau tingkat 2. Ini membutuhkan pengalaman bertahun-tahun, keterampilan praktis, dan lulus ujian. Dalam ujian praktik,
Anda akan diberikan gambar penyusunan batu bata yang harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, kemudian tingkat penyelesaian hasil akhirnya akan dinilai. Asosiasi Pembinaan Pekerja Konstruksi Tungku Pembakaran Jepang. Tujuan: perusahaan yang memiliki tantangan yang sama dengan industri konstruksi tungku pembakaran berkumpul dan bekerja sama untuk memecahkan berbagai masalah untuk mengembangkan SDM berketerampilan konstruksi tungku pembakaran. Anggota tetap 16 perusahaan. Anggota pekerja berketerampilan khusus 9 perusahaan. Rincian bisnis. 1. Mengembangkan industri konstruksi tungku pembakaran dan kegiatan peningkatan keterampilan. 2. Patuh terhadap peraturan dan berbagi informasi. 3. Memanfaatkan sistem pekerja berketerampilan khusus. Kami menantikan hari di mana kami bisa bekerja dengan saudara sekalian di Jepang.